bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang bisa kami rasakan pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau hadir dan campur tangan untuk memberkati ibadah kami ini. Kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami di dalam tangan pengasihan-Mu, agar ibadah kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabar adik-adik? Pada pagi hari yang indah ini bersama kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, lagu kita yang pertama akan disambut dengan lagu Seindah-indahnya Pelangi.
Sudah semangat kan adik-adik? Kita sudah angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kita buka yaitu firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai dengan 20. Sudah dapat adik-adik? Ya, mari kita sama-sama membaca. Kita baca dulu berikutnya. Hukum perang. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Itulah firman Tuhan adik-adik. Nah, bagaimana tentang maksud Tuhan dengan firman ini? Ya adik-adik. Nah, di sini dapat Ibu sampaikan bahwa tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menjaga alam ciptaan Tuhan. Adik-adik, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Indah kan adik-adik diciptakan Tuhan? Adik-adik, pada hari ke-6 Tuhan menciptakan apa adik-adik? Betul, manusia ya. Dan manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Nah, masih ingat adik-adik? Apa tugas yang dilakukan atau yang diberikan yang harus dikerjakan oleh manusia pertama? Dapat kita baca dari Kejadian 2 ayat 15. Coba adik-adik, biar kita tahu. Karena Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Kita juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, apa tugas Adam dan Hawa? Itu juga tugas kita. Nah, kita baca dulu ya. Kejadian 2 ayat 15. Ya, adik-adik. Kejadian 2 ayat 15. Nah, kalau adik-adik tadi ingat masih apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya? Itu merupakan ayat apa? Hafalan ya. Ya, kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, diperintahkan Tuhan untuk mengelola, diperintahkan Tuhan untuk memelihara. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini anak-anak, bagaimana kita lihat lingkungan kita? Sudahkah kita memelihara lingkungan kita? Namun banyak kita lihat anak-anak ya. Tuhan tadi memerintah supaya manusia itu memelihara ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi saat ini anak-anak banyak kita lihat, oleh karena ingin uang, oleh karena kesenangan hobinya merusak, sehingga banyak kita lihat anak-anak, hutan menjadi gundul, ditebang, ya, sudah ditanami oleh pemerintah, hutan-hutan, datang manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dipotong, kayunya dijual, tidak dipedulikan apa
apa yang akan terjadi akibat perbuatannya. Akibatnya apa adik-adik? Terjadilah banjir. Kenapa Ibu Florin terjadi banjir? Karena hutan, pohon yang ada di hutan sudah banyak ditebang. Akarnya tidak ada lagi. Kalau sudah ditebang, akar tidak ada lagi menghisap air yang turun tadi, hujan tadi. Selanjutnya adik-adik, apa lagi yang terjadi? Hutan dibakar, ladang-ladang, pohon-pohon dibakar. Akhirnya adik-adik, asap mengepul ke udara. Karena berkurang, apa yang berkurang adik-adik? Pohon-pohon tadi. Sehingga asap yang naik mengepul ke udara susah untuk hilang. Karena tidak ada lagi daun-daunan yang mempercepat menghisap tadi asap tersebut. Masih ingat kejadian anak-anak di 2019? Wah, banyak asap di udara sehingga lingkungan menjadi kotor. Dan daerah itu, orang yang tinggal di daerah itu harus memakai masker. Nah adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan? Bahwa kewajiban adik-adik, kewajiban Ibu Floren, kewajiban kita semua untuk melestarikan lingkungan. Karena itu adik-adik, Ibu Floren sarankan, tanamlah tanaman di depan rumah, di pekarangan ya. Kalau masih luas pekarangannya, ditanam pohon buah-buahan ya. Misalnya rambutan. Apalagi adik-adik? Mangga. Di samping tanamannya bermanfaat untuk menghisap yaitu polusi-polusi, kita bisa menikmati buahnya. Sehingga tubuh kita sehat, lingkungan kita juga sehat. Mengerti adik-adik? Nah, jangan hanya mengerti, harus dipraktekkan ya. Jadi adik-adik nanti tolong dulu ya, dikirim ke Ibu Floren ya, hasil tanamannya. Divideokan dulu, dikirim ke WA kita biar Ibu lihat pekerjaan anak-anak Ibu ya, pekerjaan dari kalian setelah mendengar firman Tuhan ini. Demikian adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Engkau Allah yang sudah mengajari kami agar kami melestarikan lingkungan kami, sehingga kami Tuhan boleh merasakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ajari kami, ajari anak-anak kami juga untuk melakukan Tuhan hal apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, supaya kami bertanggung jawab atas lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari